Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok PO2 yang beranggotakan ada Aprilia Ayu Cahyani dengan NIM D600-200-691, ada Kayla Azahra Salsabila dengan NIM D600-200-125, dan ada saya sendiri, Fredian Kardianto dengan NIM D600-200-132. Untuk isu yang pertama yaitu proses stokastik. Ulasan proses stokastik sangat dominan dalam merumuskan fenomena alam karena lebih realistis dalam menangkap indikasi alam dan relatif dengan melibatkan unsur ruang dan waktu. Proses stokastik menurut Oxford Dictionary adalah suatu barisan yang memenuhi hukum-hukum peluang. Ini menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu dikatakan mengikuti proses stokastik. Terdapat 4 klasifikasi proses stokastik. Yang pertama, proses stokastik ruang parameter diskrit, ruang keadaan diskrit. Yang kedua, proses stokastik ruang parameter diskrit, ruang keadaan kontinu. 3. Proses stokastik ruang parameter kontinu, ruang keadaan diskrit. 4. Proses stokastik ruang parameter kontinu, ruang keadaan kontinu. Untuk contoh yang pertama yaitu banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Penjelasan, banyaknya sepatu merupakan nilai dari ruang keadaannya untuk nilai ruang keadaannya berupa diskrit. Kemudian untuk per hari merupakan ruang parameternya, jenisnya diskrit juga karena kalau per hari itu hanya ada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-7 dan tidak ada hari ke 1,5 atau 2,5 seperti itu. Contoh yang kedua yaitu volume curah hujan di Indonesia atas survei bulanan. Penjelasan, volume curah hujan merupakan nilai dari ruang keadaannya. Untuk nilai ruang keadaannya berupa kontinu. Kemudian untuk survei bulanan merupakan ruang parameternya jenisnya diskrit juga karena kalau per bulan itu hanya ada bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke-12. Tidak ada bulan ke-1,5 atau 2,5 dan sebagainya. Contoh ketiga yaitu banyaknya pelanggan yang datang pada suatu pusat servis akan berbeda untuk setiap waktu tertentu. Penjelasan, banyaknya pelanggan merupakan nilai dari ruang keadaannya. Untuk nilai ruang keadaannya berupa diskrit, kemudian untuk setiap waktu tertentu merupakan ruang parameternya. Jenisnya kontinu karena kalau setiap waktu tertentu itu dapat berupa desimal. Untuk isu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, aku akan menjelaskan tentang isu yang kedua yaitu teori antrian. Pada teori antrian ini ada beberapa contoh kasus, diantaranya yaitu pada saat pengambilan atau pengantrian di mesin ATM. Dari gambar tersebut itu gambar antrian pada saat pengambilan uang di mesin ATM BCA. Salah satu fenomena antrian ini sering terjadi di sekitar kita, apalagi di hari-hari tertentu. Pada hari-hari tertentu itu biasanya antrian jauh lebih ramai dari hari biasanya. Yang pertama yaitu akan menganalisis mengenai calling population, merupakan tingkat kedatangan populasi yang akan menjadi sumber pelayanan di mana para pelanggan datang ke suatu fasilitas selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan fenomena pada antrian mesin ATM, dapat diketahui untuk calling population-nya adalah warga sekitar atau masyarakat umum yang akan melakukan pengambilan uang di mesin ATM BCA. Yang kedua yaitu analisis mengenai antrian. Berdasarkan sisi antrian, fenomena pada saat mengantri pengambilan uang di mesin ATM
termasuk antrian infinite. Karena tidak ada keterbatasan tempat sehingga masyarakat umum atau masyarakat atau warga sekitar yang ingin mengambil uang itu dapat mengantri tanpa ada penundaan yang terjadi. Kemudian analisis yang ketiga yaitu mengenai disiplin antrian. Pada disiplin antrian ini menggunakan first come first serve atau VCVS. Dikarenakan masyarakat umum atau warga sekitar yang ingin mengantri yang datang lebih awal itu dapat menggunakan mesin ATM tersebut. Dan masyarakat umum yang datang di saat ramai harus mengantri dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang terakhir yaitu analisis mengenai mekanisme pelayanan. Pada mekanisme pelayanan ini terdiri dari satu pelayanan, yang artinya masyarakat umum atau warga sekitar yang ingin mengantri pada saat pengambilan uang di mesin ATM BCA ini akan mendapat satu pelayanan dengan satu stasiun yang disusun secara seri atau disusun secara sama. Pelayanan yang didapat pada masyarakat umum ini yaitu masyarakat umum akan mendapatkan atau mengambil nomor antrian sesuai dengan kedatangannya. Contoh kasus yang kedua yaitu pada saat mengantri di jalan tol. Gambar tersebut merupakan gambar pada saat mengantri di gerbang tol. Salah satunya yaitu di gerbang tol Cibubur Utama. Salah satu fenomena ini sering terjadi setiap tahunnya. Bahkan pada saat hari-hari tertentu, antrian tersebut menjadi antrian yang sangat berkepanjangan. Contohnya pada saat hari-hari Lebaran, hari-hari libur nasional, serta hari-hari pergantian tahun. Analisis yang pertama yaitu polling population. Tingkat kedatangan populasi yang akan menjadi sumber pelayanan di mana para pelanggan datang ke suatu fasilitas umum selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan gambar pada antrian di jalan tol, diketahui bahwa untuk calling population-nya, masyarakat umum yang akan menggunakan jalan tol untuk kepentingannya. Sehingga dengan menggunakan jalan tol tersebut, masyarakat umum akan terbebas dari kemacetan jalanan. Kemudian yang analisis kedua yaitu antrian. Berdasarkan sisi antrian, fenomena pada saat mengantri di gerbang tol Cibubur Utama termasuk antrian infinite. Karena tidak ada keterbatasan tempat sehingga masyarakat umum dapat mengantri tanpa ada penundaan yang terjadi. Tetapi pada saat hari-hari tertentu, masyarakat umum akan mengantri dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin pada saat hari-hari tertentu itu juga bisa termasuk antrian finite karena terdapat penundaan jalan sehingga jalan itu biasanya ditutup dan ada penundaan atau keterbatasan. Kemudian analisis yang ketiga yaitu disiplin antrian menggunakan first serve dikarenakan masyarakat umum yang datang lebih awal itu dapat mengantri gerbang tol Cibubur Utama dan masyarakat umum yang datang di akhir akan mengantri dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang terakhir yaitu mekanisme pelayanan. Terdiri dari satu pelayanan yang artinya masyarakat umum akan mendapatkan satu pelayanan dengan satu stasiun yang disusun secara seri atau disusun secara sama. Pelayanan yang didapat pada masyarakat umum yaitu pada saat membuka dan membayar di kasir tol Cibubur Utama. Kemudian kasus yang terakhir yaitu pada rumah makan mie gacoan. Gambar tersebut merupakan gambar antrian pada saat pengantrian rumah makan di gacoan. Fenomena antrian ini sering terjadi di rumah makan setempat. Salah satunya rumah makan yang saat ini hits di kalangan anak muda yaitu rumah makan gacoan. Pada hari Sabtu dan Minggu, biasanya gacoan akan jauh lebih ramai dan akan jauh untuk mengantri. Analisis yang pertama yaitu calling population. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, tingkat kedatangan populasi akan menjadi sumber pelayanan di mana
pelanggan datang ke suatu fasilitas umum selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan gambar fenomena pada saat pengantrian di rumah makan gacuan, dapat diketahui bahwa untuk calling population-nya adalah masyarakat umum yang akan mengantri untuk makan di rumah makan gacuan. Kemudian, analisis yang kedua yaitu mengenai antrian. Berdasarkan si antrian, fenomena pada saat antri di rumah makan gacuan termasuk antrian invited. Karena tidak ada keterbatasan tempat, sehingga masyarakat umum dapat mengantri tanpa ada penundaan yang terjadi. Tetapi pada saat hari-hari tertentu, masyarakat umum akan mengantri dengan jangka waktu yang seperti hari Sabtu dan Minggu. Yang ketiga yaitu analisis mengenai disiplin antrian. Disiplin antrian ini sama seperti kasus sebelumnya masih menggunakan first come first serve. Dikarenakan masyarakat umum yang datang lebih awal itu akan mengantri dan memilih tempat terlebih dahulu di rumah makan gacuan, dan masyarakat umum yang datang di saat ramai harus mengantri dan harus menunggu tempat yang kosong. Yang terakhir yaitu analisis mengenai mekanisme pelayanan. Pada mekanisme pelayanan ini terdiri dari dua pelayanan, yang artinya pelanggan akan mendapatkan dua pelayanan dengan satu stasiun yang sama. Pelayanan yang didapatkan pada pelanggan yaitu pelanggan akan mengantri untuk memesan dan membayar makanan, kemudian pelayanan yang kedua yaitu pesanan yang dipesan oleh pelanggan akan diantarkan ke meja pelanggan tersebut, sehingga didapatkan pelayanan yang selanjutnya yaitu isu yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu yang ketiga, yaitu teori permainan. Teori permainan atau game teori ini merupakan model matematika yang mempelajari masalah yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan psikologi. Dalam game teori ini ada dua orang atau lebih akan memenangkan strategi sehingga maksimalkan kesejahteraan mereka. Game teori juga dapat diartikan sebagai suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan yang mementingkan salah seorang pihak. Tujuan dari game teori ini untuk mendapatkan yang paling optimal bagi kedua pemain. Beberapa strategi yang digunakan dalam game teori seperti strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini di dalamnya ada produk, harga, proses pelayanan, promosi, tempat, dan tenaga ketika melakukan pemasaran. Contoh kasus pengaplikasian game teori ini ada dalam perusahaan Daihatsu dan Toyota. Kedua perusahaan mobil ini saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Dari perusahaan Daihatsu ada strategi promosi dan tempat, sedangkan dari perusahaan Toyota ada strategi proses dan tempat. Kekurangan dari game teori ini yaitu hanya dapat diaplikasikan ke dua pemain. Jika diaplikasikan lebih dari dua pemain, maka akan terjadi suatu masalah. Kelemahan dari game teori ini, game teori dapat diaplikasikan ke dua pihak, akan tetapi akan jadi masalah jika diaplikasikan lebih dari dua pihak. Adanya
kebijakan bermain aman. Dan juga adanya resiko dalam kebijakan untuk memperbanyak keuntungan. Lalu dari dua belah pihak tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Dan dalam menguasai strategi secara sempurna, seperti yang dibayangkan oleh pesaing, seperti yang ada dalam game teori, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Jika kedua belah pihak melakukan strategi yang paling baik, menggunakan perhitungan maksimum dan minimum, dan ketika salah satu dari kedua perusahaan gagal, maka penerapan strategi tersebut dianggap tidak berguna. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.